Gunadi. Saya Rizky Amelia. Saya Devi Susanti. Saya Siska Yuniarti. Dan saya Apriani. Teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Tapi sebelum menyaksikan video kami, harap segera menekan tombol lonceng. Jangan lupa komen dan like ya. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita memulai pada asuhan keperawatan tentang dislokasi, saya akan membahas tentang dislokasi. Apa itu arti dislokasi? Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang pada kesatuan sendi. Dan menurut Brunner and Sudart, dislokasi adalah terlepasnya jaringan yang tidak sistematis. Demikianlah Bapak Ibu, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita memasuki pembahasan kasus. Di pembahasan kasus ini ada asuhan keperawatan. Yang pertama kali kita lakukan adalah pengkajian. Di pengkajian ini ada identitas klien yang meliputi nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, serta diagnosa medis. Selanjutnya ada riwayat penyakit sekarang. Pengumpulan data yang dilakukan untuk menentukan sebab dari dislokasi yang nantinya membantu membuat rencana tindakan terhadap pasien. Ini bisa berupa kronologi terjadinya penyakit. Yang selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu. Pada pengkajian ini kita temukan kemungkinan penyebab dislokasi serta penyakit yang pernah diderita pasien sebelumnya yang dapat memperparah keadaan pasien dan menghambat proses penyembuhan. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pada penderita dislokasi, pemeriksaan fisik yang diutamakan adalah nyeri, deformitas fungsiolesa, misalnya bahu tidak dapat endorotasi pada dislokasi anterior bahu. Selanjutnya kita kaji rasa nyaman atau nyeri ya. Pasien dengan dislokasi biasanya mengeluhkan nyeri pada bagian dislokasi yang dapat mengganggu kenyamanan pasien. Pada pengkajian selanjutnya ada gerak dan aktivitas. Pasien dengan dislokasi di mana sendi tidak berada pada tempatnya semula harus dimobilisasi. Pasien yang dislokasi pada ekstremitas dapat mengganggu gerak dan aktivitas klien. Selanjutnya makan minum. Makan minum ini sangat berpengaruh juga. Pasien yang mengalami dislokasi terutama pada rahang sehingga klien mengalami kesulitan mengunyah dan menelan. Efeknya bagi tubuh yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada pengkajian rasa aman atau ansietas. Klien dengan dislokasi tentunya mengalami gangguan rasa nyaman atau cemas karena dengan kondisinya. Baiklah, kita akan menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dislokasi adalah 1. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan diskontinuitas jaringan. 2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas dan nyeri saat mobilisasi. 3. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kegagalan untuk mencerna atau ketidakmampuan mencerna makanan. 4. Gangguan body image berhubungan dengan deformitas dan perubahan bentuk tubuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan langkah pertama yaitu penanganan pada pasien-pasien dengan dislokasi bahu. Yang pertama kita menyiapkan perban elastis atau bandit elastis. Yang kedua ada arm sling. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan memperagakan cara pemasangan perban elastis. Ibu, maaf Bu, tangannya agak diangkat atas sedikit sebentar Bu. Agak lurus Bu, dikit. Oh iya. Maaf Bu ya. Kita akan memasang perban elastis dengan bentuk simpul ransel. Angkat Bu, tangannya Bu. Agak sakit Bu. Iya, agak terbatas soalnya gerakan.
Iya, Bu. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, terselesainya kita pemasangan pada pada ransel, pemasangan perban elastis. Mungkin kita lihat putar dulu untuk melihatkan apakah sudah rata atau belum. Bila sudah rata, mungkin Ibu bisa berbalik lagi seperti ini, Bapak. Langkah yang kedua yaitu pemasangan amsling pada lengan yang sakit. Maaf, Bu. Apakah sudah nyaman, Bu? Iya, lumayan nyaman dan rasa nyerinya sedikit berkurang. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan pengkajian, kemudian menentukan diagnosa keperawatan, dan melakukan implementasi keperawatan kepada pasien, maka selanjutnya tahap yang akan kita lakukan adalah tahap evaluasi keperawatan kepada pasien. Pada pasien dislokasi ini, kita sudah menentukan 4 diagnosa keperawatan yang kita angkat. Yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan nyeri. Kemudian yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Yang ketiga, perubahan nutrisi. Dan yang keempat adalah gangguan body image. Nah, untuk tahap-tahap evaluasinya, untuk pasien dengan gangguan rasa nyaman nyeri, maka perlu kita evaluasi pada pasien bagaimana perubahan nyeri pada pasien yang dirasakan oleh pasien. Skala nyeri, kemudian intensitas nyeri, apakah nyeri sangat mengganggu sampai mempengaruhi tingkat rasa nyaman pada pasien. Kemudian yang kedua, untuk perubahan mobilitas fisik, tanyakan kepada pasien apakah setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien mengalami perubahan pada mobilitas fisiknya. Apakah pasien memerlukan bantuan dari keluarga pasien untuk memenuhi kemandirian pasien, atau apakah pasien memerlukan alat bantu untuk mobilitas fisiknya. Kemudian yang ketiga, perubahan nutrisi. Tanyakan kepada pasien apakah ada perubahan dalam pemenuhan nutrisi kepada pasien, karena nutrisi sangat penting dalam penyembuhan yang membantu proses penyembuhan pasien. Apakah terdapat perubahan dalam pola makan pasien. Dan terakhir, tentang gangguan body image pasien. Tanyakan kepada pasien bagaimana kondisi penyakit pasien mempengaruhi gambaran diri pasien tersebut. Apakah pasien percaya diri akan tingkat penyembuhan yang telah kita berikan kepada pasien untuk dalam upaya penyembuhan pada pasien tersebut. Itu adalah beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.